saya sampai ke salah satu rumah tua di Kampung Kalipasir. Rumah ini ada di Jalan Kalipasir nomor 18. Dan ini merupakan rumah penuh cerita dan juga rumah penuh sejarah. Namun sekarang sedang diperbaiki kembali, sedang direnovasi untuk yang kedua kalinya. Dan makanya di depan rumah ini banyak sekali barang-barang yang masih belum dibereskan. Dan juga masih ada tumpukan-tumpukan kayu dan juga ada beberapa barang yang harus saya cari dan harus saya selamatkan. Berkaitan masih ada barang-barang yang masih tercecer seperti peninggalan dari masa lalu. Ya, ini adalah rumah ini pertama kali dibangun tahun 1753. 1753 saat itu rumah ini tiangnya besar-besar seperti pendopo, lalu diperbaiki pada 200 tahun kemudian, yaitu tahun 1953. Tapi masih ada di dalamnya, ini masih ada beberapa yang tidak dirubah, ya, seperti tembok ini dari pecahan kaca. Ya, biasa ini adalah karena leluhur kami dari tanah Pasundan, dari tanah Sunda. Ini rumah ini banyak sekali meninggalkan ciri khas dari Kasundaan, ya, seperti itu. Dan ini juga ada beberapa pintu yang masih dipertahankan, ya, seperti ini adalah pintu-pintu yang masih tidak dirubah, ya. Di dalamnya boleh dirubah. Dan ini awalnya di rumah ini ada 3 kamar, cuman bentuknya di setiap sudut tidak menyiku, tapi bulat seperti ini. Ini adalah kamar depan, ya. Sementara kamar tengah ini sudah dibongkar, ya, sudah dibongkar, dipindah ke ruangan tengah. Nah, jadi dulu ada 3 kamar. Ini kamar yang kedua dan ini kamar belakang yang ketiga. Bentuknya masih seperti ini, ya. Nah, ini adalah 3 kamar. Ini dulu ruangan tengah, tempat kumpul keluarga. Tempat kumpul keluarga dan latihan silat di sini. Jadi kita latihan silatnya malam hari. Latihan silatnya malam hari, ya, kata orang tua, kita latihan di dalam, tidak boleh ada yang tahu. Tapi sekarang ruangan tengahnya sudah dipindahkan ke sini, ya. Dan ini ada barang-barang yang sudah tersisa, tapi catatan-catatan sejarah tentang Tangerang ini sudah dipindahkan ke Jakarta, tapi ada beberapa yang dipertahankan. Mungkin ini nanti akan dipasang kembali. Nah, ini pintu-pintu yang dari kayu jati dan nanti akan dipasang. Ini adalah pintu di bagian tengah ini, ya. Nah, ternyata di rumah ini masih ada peninggalan-peninggalan yang nanti akan kita pindahkan. Ini ada toya. Ini ada toya. Ya, seperti ini. Ini untuk latihan, ya. Seperti beberapa waktu kecil saya suka sekali dengan alat toya ini. Ya, selain toya ini, kalau dulu tinggian toya, kalau sekarang saya bisa menyusul toya ini. Dia udah lama sekali. Karena ini peninggalan dari kakek, ya. Ini masih ada dan masih tersimpan. Lalu ada juga, ini ada tombak, masih ada. Ya, ini ada tombak. Ya. Ini sudah karatan, sudah berkarat. Ya, seperti ini. Ini juga dipakai untuk berburu, ya. Dipakai buat latihan juga. Bagaimana kita mempergunakan alat ini, ya, untuk dibawa ke hutan berburu atau untuk mencari sesuatu, ya. Ini masih ada dan masih tersimpan di rumah Kalipasir 18 ini. Oh, kalau ini ada satu, ini dulu dari Papua, apa namanya, panah, ya, panah tradisional Papua. Ada juga apa ini? Wah, masih ada tongkat peninggalan Aki. Iya, ini bisa saya bawa nanti kemana-mana. Mudah-mudahan ini bisa membantu pada saat sudah capek kita menggunakan tongkat ini. Nah, teman-teman Tangger di luar sana, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan juga subscribe, juga berikan komentar yang positif, dan untuk membangun bahwa kebersamaan kita dari Tangger Channel dengan
mitra Tangger atau teman-teman di luar sana ini bisa terjalin terus, sehingga saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat kaitannya dengan sejarah, dengan kesenian, dengan lingkungan hidup, dengan kegiatan relawan, ya, seperti itu. Oke, kita lihat di depan kayaknya masih ada apa ya yang harus saya pindahkan, benda-benda yang harus diselamatkan. Ya, contohnya mungkin ini masih ada, ya ini ada di sudut. Ini bisa kita, ya ini juga udah lama sekali berada di belakang rumah. Ini akan saya coba saya bawa untuk kita jadikan satu hiasan atau juga tempat menyimpan pot. Ya, kita simpan dulu di sini. Kita coba ada berapa? 1. Ini ada juga apa namanya? Apa ya? Lumpang. Kalau di sini ini lumpang. Ini dari batu. Ya, seperti ini. Ini dulu dipakai numbuk tepung atau dipakai numbuk beras atau dipergunakan untuk numbuk apa namanya uli, ya, seperti itu. Di sini juga masih ada ini hasil karya kakek, ya, kakek. Ini batu biasa tapi diketrik, ya, diketrik sehingga menjadi bentuk, ada 2 muka ini. Ya, seperti ini, seperti manusia, tapi kalau ini seperti naga. Ya, seperti ini, ada 2. Satu batu dibikin 2 muka. Dan ini masih ada peninggalan ubin. Kalau di sini bilang ubin, ya, apa nih? Ya, ini pada tahun di abad 17 ini sudah dipakai, yaitu rumah ini dulu lantainya seperti ini. Ya, lantainya seperti ini, ya, warna merah, dan ini masih ada yang dipergunakan di bagian depan. Nah, ini masih ada yang dipergunakan di sini, ya, dipergunakan, dimanfaatkan untuk halaman depan. Nah, ini dulu lantainya tidak seperti ini. Ini diganti pada saat tahun 1953. Ya, sebelumnya 200 tahun sebelumnya, yaitu yang pertama kali dibangun di abad 1753 atau tahun 1953, yaitu menggunakan lantai atau kalau kita bilang ini ubin. Kalau sekarang kan ada keramik dan ketebalannya ini kalau nggak salah ada 4 cm. Lebarnya ini ukuran seperti 30 kali 30 cm. Ini masih ada di sini. Ya, ini adalah peninggalan-peninggalan. Masih ada lagi yang hasil karya kakek. Ya. Ya, ini apa ya? Tempayan namanya. Ya, ini sebuah peninggalan hasil karya kakek. Ini tapi bisa menceritakan bahwa ini ada kepala macan yang menggambarkan bahwa semangat Siliwangi. Lalu ada seni dari uran daun dan bunga Wijaya Kusuma ini, ya, seperti itu. Dan ini seperti ini adalah peninggalan hasil karya. Oh, ada juga kepala banteng. Lalu ini ada kepala banteng juga. Ya, ini adalah menceritakan juga perjalanan sejarah Siliwangi di tanah Pasundan. Ini dibuat pada tahun 1900-an, ya, ini, dan sampai saat ini masih disimpan dengan baik karena ini adalah hasil karya dari ayah kakek dari keluarga Yasin Yudanegara yang dimakamkan di daerah Cianjur, ya, dimakamkannya di daerah Cianjur, ya. Dan masih ada juga hasil karya yang memang sampai saat ini masih disimpan oleh cucu-cucunya.
dan dirawat di rumah Kalipasir nomor 18 ini. Ya, salah satunya adalah hasil karya waktu saya masih SMP. Ini masih ada. Tadi saya lihat di sini masih ada. Ya. Nah, ini dulu dibuat untuk kolam ikan. Sekarang sudah dipakai pot nih. Ya, ini dibuat dari semen. Lalu saya harus mencari pecahan-pecahan piring, ya, piring beling. Terus akhirnya kita pecahkan dan ditempelkan di sini. Sementara ini untuk membuat ininya yaitu dengan menggunakan cetakan dari kayu, ya, kayu atau papan yang ditempelkan kedua sehingga menjadi bentuknya kotak. Dan ini dulu dipakai untuk pelihara ikan, anak-anak ikan, ya, ikan cupang atau ikan gapi atau ikan emas dulu ini disimpan di sini dan ini dijejerkan di atas tembok. Dan kita masih memburu barang-barang yang tidak terpakai tapi bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya adalah untuk anak cucu, bahwa ini adalah peninggalan-peninggalan. Dan ini sendiri di samping rumah. Nah, ini rumah ini menghadap ke timur. Ya, menghadap ke timur. Ini ada di sebelah kiri pintu sebelum keluar. Nah, ini ada patung yang dibuat oleh kakek. Ya, dibuat oleh kakek, ayah saya, kakek saya, uyut saya. Ini adalah menggambarkan bagaimana Siliwangi, ya, yang digambarkan seekor harimau. Terus kita lihat ini masih banyak sekali tumpukan, ya, dan ini menggambarkan dari seekor naga. Jadi menggambarkan seekor naga yang sedang dicengkram oleh macan tersebut. Ya, ini adalah sebuah cerita. Ini mungkin kalau digambarkan ini akan panjang sekali ceritanya. Namun di sini juga ini masih ada sisa-sisa kayu. Wah, ini dari tahun di abad berapa? Saya juga belum tahu. Ini kayu jati dan ini masih tersimpan di depan rumah karena ini belum kita bereskan. Ini adalah kayu-kayu yang sangat luar biasa. Kemarin sudah ada yang nawar tapi oleh kita tidak dikasih. Ya, ini kayu yang tadinya ada di dalam dan sudah diturunkan. Nah, ini penampakan dari kalau kita masuk ke rumah Kalipasir 18. Ini akan kita lihat dulu patung macan, ya, dengan menggigit seekor naga. Ya, inilah sebuah cerita yang banyak sekali saya rekam dari rumah Kalipasir 18. Dan ini yang paling saya ingat. Yang paling saya ingat adalah jendela. Ya, waktu saya kecil, SMP, saya dapat tugas setiap minggu ini membersihkan jendela ini. Ya, membersihkan jendela ini seperti ini menggunakan kain yang basah. Yang basah dibasahkan, lalu tangan kita masukkan. Ini seperti ini. Ini menggambarkan bahwa begitu orang tua kita memberikan pembelajaran bagaimana kita menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan, dan mudah-mudahan ini akan bisa terawat walaupun sekarang sudah berubah rumah ini, tapi sejarah cerita rumah ini tidak akan berubah. Baik, ya, demikian yang bisa saya sampaikan karena masih banyak sekali nanti cerita-cerita tentang sejarah di kampung tua, yaitu di kampung Kalipasir. Salam budaya.